Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Julia, mahasiswi UIN Jakarta, semester 7, jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan kritik terjemahan hadis yang bersumber dari situs hadis.id. Hadis ini merupakan hadis Sunan Abu Dawud nomor 4295, Kitab Adab tentang menolong sesama muslim. Hadis ini berbunyi, Haddasana Abu Bakrin wa Utsman bin Abi Syaibah ma'na qala haddasana Abu Muawiyah qala Utsman wa Jarirun Razi haddasana Wasil bin Abdil A'la haddasana Asbatun al-Mashil an Abi Salihin wa qala Wasilun qala huddistu an Abi Salih thumma taqu an Abi Hurairah an Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an muslim kurbatan min kurabil dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhihi qala Abu Dawud lam yazkur wasman wa an Abi Muawiyah wa man yassara ala muksirin yang diterjemahkan dengan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman, keduanya anak Abu Syaibah. Secara makna keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Utsman mengatakan dari Jarir Ar-Razi. Dalam jarul lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Wasil bin Abdul A'la berkata telah menceritakan kepada kami Asbat dari Al-A'mashi dari Abu Shalih. Wasil berkata aku diceritakan dari Abu Shalih. Kemudian kedua sepakat dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa meringankan suatu kesalahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesalahan dari kesalahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Abu Dawud berkata, riwayat Utsman dari Abu Muawiyah tidak menyebutkan barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Teks ini merupakan jenis informatif dan vokatif. Tujuan penjemahannya untuk keagamaan dan akademis. Analisis teks sumber. Leksis, kata kerja, riwayat, frasa hukum, dan konsep etika sosial. Kedua, gayanya religius formal, dan struktur sanad berlapis, matan ringkas, pola instruktif. Pesan intinya juga terdapat perintah meringankan kesulitan orang lain dan janji balasan dari Allah. Kemudian bagian ketiga, analisis teks terjemahan. Padanan leksikal cukup tepat, struktur sanad dan diterjemahkan panjang sehingga terasa kaku. Ada tambahan penjelasan seperti sedang kesulitan yang tidak literal, namun fungsi komunikatifnya tetap terjaga. Yang keempat, penerapan translation prosedurnya. Di sini terdapat penerapan translation prosedur yaitu naturalization. Misalnya kata kurbatun diterjemahkan kesusahan. Ini padatan yang alami dan tepat gitu. Selanjutnya ada literal translation. Pada kalimat man nafsa an muslimin diterjemahkan barang siapa meringankan seorang muslim. Ini mempertahankan struktur aslinya. Kemudian modulation. Yassara ala muksirin menjadi memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Nah, penerjemahan mengubah sudut pandang untuk memperjelas dan ini tepat untuk pembaca umum. Lalu ada expansion. Penjelasan sedang kesulitan adalah perluasan makna, cukup tepat tetapi tidak semantik. Dan juga terakhir transference, nama perawi dipertahankan apa adanya, tepat untuk teks hadis. Lalu kesimpulannya pada penerapan translation procedure ini, pada teknik naturalization dan terjemahan literal sudah tepat karena menjaga kejelasan dan makna asli. Juga transference pada nama perawi juga tepat, modulation masih bisa digunakan tetapi perlu dibatasi. Lalu expansion sebaiknya dihindari karena ini agar tidak melebar dari teks sumbernya. Lalu bagian kelima, evaluasi kualitas terjemahan. Akurasinya cukup baik, makna utama tersampaikan, keberterjemahannya juga baik, bahasanya juga alami, namun pada kejelasannya masih ada terdapat frasa yang bisa dipadatkan begitu. Lalu kritik dan alternatif terjemahan. Sanad panjang membuat alur kaku, lalu beberapa frasa bisa dibatasi agar tidak terlalu interpretatif. Nah, untuk alternatif terjemahan pada matanya bisa menggunakan kalimat barang siapa meringankan suatu kesusahan seorang muslim, Allah akan meringankan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Lalu
Pada analisis dan kritik, pertama ada interferensi struktural. Pola telah menceritakan kepada kami, itu terjemahannya literal. Dasarnya yang masih mempertahankan struktur Arabnya, sebaiknya disesuaikan ke pola narasi bahasa Indonesia. Misalnya Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan bahwa, begitu. Kedua, pada ejaan. Puebi. Pertama ada penulisan istilah Arab. Kesalahannya adalah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya mengikuti transliterasi baku SKB 2 Menteri 1987. Kedua, ada penggunaan tanda baca. Ada tanda titik dua setelah kata bersabda, seharusnya koma, karena kalimat lanjutan masih berupa kutipan langsung dari sabda Nabi. Lalu huruf kapital nama perawi, seharusnya Abu Bakar dan Utsman itu harus menggunakan huruf kapital pada penulisan awal nama perawi. Lalu transliterasinya pada nama-nama perawi. Lalu ada register, bahasa yang digunakan cukup religius, tetapi repetisi sanad membuat teks terasa kaku nih. Sanad dapat diringkas dengan tetap menjaga validitas riwayat agar lebih komunikatif bagi pembaca umum. Lalu pada kejelasan makna pokok tidak berubah. Namun kalimat Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya bisa diringkas menjadi Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya, agar lebih alami dan efektif. Lalu terjemahan alternatifnya yang bisa kita pakai atau saran penerjemahannya adalah sebagai berikut. Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan bahwa Abu Muawiyah dan Jarir Ar-Razi meriwayatkan hadis ini. Wasid bin Abdad Al-A'la meriwayatkan dari Asbat, dari Al-A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Abu Dawud berkata, dalam riwayat Utsman dari Abu Muawiyah tidak disebutkan bagian siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Lalu kesimpulannya adalah di sini terjemahannya cenderung komunikatif. Lalu makna utama sudah tersampaikan dengan jelas, namun perbaikannya perlu di detail literal dan konsistensinya pada makna agar lebih semantik. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.